Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita shalawatan sebentar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana-mana umat Islam mengarahkan fokus perhatian kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam sejarah di bulan inilah beliau dihadirkan ke permukaan bumi ini, ke bumi ini, sehingga hampir seluruh dunia umat Islam pada bulan-bulan seperti ini, pada bulan Rabiul Awal itu fokus perhatian kepada beliau. Boleh jadi orang berpikir, kenapa kita ingat pada saat lahirnya? Bukankah beliau waktu lahir belum jadi apa-apa? Ada benarnya. Oleh karena itu saya pernah membahas di sini, tahun Islam diambil dari hijrah, bukan dari lahir. Diskusinya ada yang mengusulkan dari hijrah, ada yang mengusulkan dari pertama turun wahyu kenabian kepada beliau, ada yang mengusulkan dari kelahirannya, ada yang mengusulkan dari wafatnya. Itu ijtihad para sahabat yang akhirnya tahun hijriah, tahun Islam dimulai dari hijrah. Tapi kepribadian Rasulullah tentu dimulai dari lahir.
walaupun anak lahir belum balik. Tapi menariknya pribadi Kangjeng Nabi dari kecil sudah membawa berkah dari lahir. Kemudian dari kehidupannya sejak kanak-kanak sudah jadi teladan. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, lalu kita pelajari sirah Nabawi, sebut saja kita baca kitab Sirah An-Nabawiyah Imam Ibnu Hisham atau Ibnu Hisham, maka beliau menguraikannya bahkan mulai dari silsilah, tidak mulai dari jadi nabinya, tidak mulai. Karena kalau sunnah dihitung dari nabinya, dari beliau jadi nabi dan rasul, itu baru berlaku hukum-hukum yang menjadi sumber hukum sunnah nabi. Tapi kepribadian beliau dari lahir. Bahkan ada yang mengutip selalu dari silsilahnya, berarti belum lahir. Ada lagi yang mengutip dari mulai dihamilkan oleh ibunda Aminah, karena sudah mulai ada keajaiban. Surat Al-Fil di mana pasukan gajah dihancurkan, ada ulama mengaitkan itu irhas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah menyelamatkan Ka'bah, Kangjeng Nabi sudah ada dalam kandungan sang ibu Siti Aminah. Jadi ada yang mengaitkan itu pun irhas. Irhas itu cikal bakal mukjizat. Saya sebut cikal bakal karena yang berkaitan dengan keajaiban itu belum jadi nabi. Nabi Muhammad masih dalam kandungan, tapi sudah ada keajaiban, salah satunya dihadirkan pasukan ababil, skuadron ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Ada yang mengaitkan itu adalah irhas Kangjeng Nabi. Lalu lahir, setelah lahir pun ada hal-hal yang penting untuk dijadikan pelajaran, termasuk teladan bagi anak-anak. Masih anak-anak, teladan anak-anak, remaja, teladan remaja, sudah berkeluarga, teladan berkeluarga, sudah jadi pemimpin, teladan pemimpin. Itu Kangjeng Nabi. Maka ketika kemarin ada yang nanya ke saya, yang nanya sebetulnya ustadz itu, qori, yang suka baca Quran kalau ada momen-momen Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ayat yang dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terkenal sekali. Lalu ustadz itu nanya, "Ustadz, saya itu ingin bertanya, Kangjeng Nabi itu teladan di bidang apa? Ayatnya saya suka baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Maka waktu itu saya jawab, sesungguhnya Nabi Muhammad teladan dalam segala sesuatu, dalam segala bidang. Tapi kalau mau ditelusuri, sudah ada gambaran dalam surat Al-Ahzab itu sendiri. Al-Ahzab itu adalah surat yang memakai nama dari perang Ahzab, berarti teladan perang. Tapi surat itu tidak hanya bicara perang, bicara rumah tangga juga dan hal-hal yang lain. Berarti teladan Rasul di segala bidang. Maka tuan-tuan, nyonya yang terhormat, jemaah subuh Baitul Izzah yang berbahagia, perkenankan saya berkaitan dengan kajian kita akidah akhlak, saya akan fokus juga kepada sirah nabawi, kepada pribadi atau apa yang dicontohkan dalam kehidupan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mengutip seluruhnya dalam waktu yang singkat, maka saya hanya mengambil satu fragmen saja, barangkali satu bagian dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi telaah kita, kajian kita, pelajaran kita. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, Kangjeng Nabi mengemban tugas sebagai pencerah kehidupan seluruh umat manusia di tengah suasana jahiliyatun ammah, kebodohan yang merata. Bisa dibayangkan ketika Kanjeng Nabi dapat mandat untuk membenahi, mendakwahi manusia yang hampir semuanya jahiliyah,
Terbayang nggak tuh beratnya tugas itu? Masya Allah, makhluk manusia yang sudah akhlaknya bobrok di mana-mana. Lalu Rasulullah mendapat tugas dari Allah, kamu qum fa'angdir, kamu bangkit, beri peringatan manusia itu semuanya. Ajari jalan kebenaran itu mereka. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bayangkan saya suruh ngajarin satu orang saja kadang-kadang pusing ya. Ada orang akhlaknya buruk, kita diberi tugas untuk nasehatin, pusing. Nasehatin satu orang saja susah. Ini seluruh manusia oleh Allah suruh diberi pengarahan, diberi bimbingan, beri ajaran supaya selamat. Kebayang nggak beratnya tugas itu Nabi Muhammad? Tapi Rasulullah adalah kuat imannya kepada Allah. Allah yang membantu Kanjeng Nabi cuman menunaikan tugas saja. Yang membackingnya, yang menolongnya, yang memudahkannya, semuanya Allah. Lalu dijalani dari awal. Ini saya sering ungkapkan, ini termasuk akidah terhadap nubuah, terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijalaninya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Berat sekali. Sampai kira-kira 5 tahun itu baru dapat orang 39. Konon yang ke-40-nya Umar bin Khattab. Itu kurang lebih 5 tahun. Dakwah itu berat sekali. Ada yang gampang diajak, ya ada yang Allah mudahkan lalu gampang. Ada yang susahnya luar biasa, bahkan ada yang susah banget. Bapak Ibu kenal Abu Sufyan? Itu masih paman Rasulullah. Itu alot banget itu. Masuk Islamnya belakangan. Saat Futuh Mekah baru masuk Islam. Itu alot, ujungnya beriman juga, tapi alot susahnya. Perang Badar dulu dengan dia, perang Uhud, terus ujungnya mau beriman juga. Ada yang kayak gitu. Ada yang gampang. Yang paling gampang istrinya sendiri, Sayyidah Khadijah gampang. Sayyidah Ali masih anak-anak, masih murahik menjelang dewasa, menjelang balik. Gampang. Abu Bakar As-Siddiq, gampang. Beda-beda orang itu. Tapi faktanya Kanjeng Nabi bertahun-tahun pada dasarnya sangat berat. Maka sampailah kepada kisah Kanjeng Nabi 10 tahun mengajarkan Islam, mendakwakan Islam di Madinah 10 tahun. Apa hasil? Ada hasil sih, tapi tantangannya tidak pernah turun, tidak pernah surut. Makin lama makin kejam orang yang tidak suka ke Rasulullah itu. Sampai diboikotlah Nabi Muhammad dan orang yang beriman oleh kafir Quraisy. Sudah itu Allah uji lagi. Apa? Seorang yang selama ini membelanya dipanggil Allah, Abu Thalib. Tentu sedih, ya Allah. Yang selama ini kalau ada apa-apa, Abu Thalib lah yang pasang badan. Beliau orang yang berwibawa di Mekah. Wibawanya itu bermanfaat banget buat melindungi Rasulullah dari kezoliman yang semenak-menak dari kafir-kafir Quraisy. Beliau tentu saja merasa sedih. Konon wafat bulan Rajab tahun ke-10. Dalam kesedihan itu selang 2 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan wafat lagi istri tercinta. Masya Allah, baru kemarin Pamanda yang sangat baik, yang merawatnya dari masa kecil, melindunginya ketika beliau berdakwah, dipanggil Allah. Rasanya apa ya, benteng pelindung lahiriahnya itu sudah ada yang roboh. Sekarang istri tercinta Siti Khadijah pun dipanggil Allah. Masya Allah, tambah sedih. Bahkan bayangan kemana-mana
muncul, ya Allah, terbayang putrinya masih kecil, Siti Fatimah sudah ditinggal oleh ibunya yang demikian setia membela Kanjeng Nabi. Sedihnya bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Sementara dakwah di Mekah makin lama tantangannya makin keras. Karena orang-orang, tokoh-tokoh kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad sudah mulai banyak pengikutnya, mereka makin kesel, makin marah, makin tidak suka terhadap Rasulullah. Dalam kesedihan seperti itu, sebelum Isra Mi'raj, ternyata terpikir dalam benak beliau, kalau Mekah seperti ini beratnya, mudah-mudahan ada daerah lain yang agak baiklah bisa menerima dakwahnya. Maka ingatlah kepada satu kota, kurang lebih dalam fikih, dalam sirah Nabawi sebutkan 60 mil jaraknya ke arah timur. Kota itu dataran tinggi, pegunungan, cukup subur. Diharapkan kalau negeri seperti itu orangnya baik-baik. Ada beberapa saudara bahkan kenalan Rasulullah di situ. Maka berangkatlah beliau dari Mekah ke kota itu. Kota itu adalah Taif. Lalu berangkat beliau ke Taif ditemani dengan pembantunya, yaitu Zaid bin Haritha. Berangkatlah ke Taif jalan kaki. Kebayang ya, 60 mil kurang lebih 90 atau 100 kilometer. Jalan kaki padang pasir. Sepanjang jalan kalau ketemu orang, Rasul sampaikan dakwah. Itulah memang tugas Kanjeng Nabi kepada setiap orang. Walaupun belum menghasilkan, belum memuaskan hasilnya, tidak pernah surut semangat beliau. Tibalah di Taif. Di Taif ketemu 3 orang tokoh. Diajaknya bincang-bincang tentang ajaran Islam. 3 tokoh itu namanya, 1 Abdu Yalil, 2 Mas'ud, 3 Habib. Dia adalah tokoh Taif, diajak bincang-bincang, diajak untuk memeluk agama Islam. Saudara, ternyata 3 orang itu masing-masing menolak dengan keras. Yang satu mengatakan kamu sama dengan merobek-robek Ka'bah Muhammad karena melanggar ajaran nenek moyang kita. Yang satu lagi mengatakan kamu ngomong apa? Sebetulnya Allah itu memang tidak ada pilihan lain, kok milih kamu jadi Rasul gitu Pak. Memang gak ada yang lain sih, kok kamu jadi Nabi? Sampai begitu ngomongnya. Coba Bapak perasaan seperti apa gitu kalau diomongin begitu. Yang ketiga ngomongnya apa? Aku gak mau ngomong sama kamu. Padahal mau ngomong juga ya. Aku gak mau ngomong sama kamu. Gitu. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, kalau kalian bertiga menolak ya nggak apa-apalah. Tapi kalau bisa nggak usah bilang siapa-siapa, cukuplah kalian itu bersikap seperti itu kepada saya saja. Dengan tujuan Nabi Muhammad, kayaknya sih dakwah ini belum berhasil nih. Jangan sampai dampaknya buruk, karena Rasul itu selalu pilih cara yang terbaik. Penolakan keras seperti itu kata Rasul, sudahlah kalau kalian tuan-tuan tidak terima, sudah. Tapi tidak usahlah nanti bikin heboh semuanya. Kami akan dakwah baik-baik. Tinggalkan 3 orang itu. Pergilah Rasul. Baru beberapa langkah, orang itu memprovokasi kaumnya. Orang-orang awam pun dibilang itu orang gila itu. Muhammad ngajarin apa itu? Maka orang mulai keluar dari rumah masing-masing, diprovokasi oleh 3 orang itu. Begitu melihat Nabi Muhammad mulai caci maki keluar dari kiri kanan. Bahkan konon orang berbaris untuk mencaci maki Nabi Muhammad lalu melemparinya. Berdarah-darah Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi mundur dari Taif. Kira-kira sejauh 3 mil dari Taif. Sampailah di satu dinding, ada satu dinding kayak tembok begitu, beliau berlindung dari kejaran mereka, mulai aman. Yang ngejar tidak terus mengejar, mulai pada balik lagi. Rasulullah sudah berdarah-darah, termasuk Zaid bocor kepalanya. Rasulullah kakinya mengalir darah ke sini.
dilemparin sama orang. Lalu Nabi Muhammad terharang oleh satu dinding, ternyata di belakang dinding itu ada kebun anggur. Maka Rasulullah berteduh di kebun anggur itu untuk membersihkan darah-darah yang mengucurnya. Lalu beliau istirahat. Ketika istirahat, disitulah Kangjeng Nabi menyampaikan keluhan kepada Allah dalam bentuk doa. Oleh para ulama, doa itu disebut doa taif. Jadi boleh jadi doa orang yang sedang teraniaya. Boleh jadi tuan-tuan, nyonya-nyonya, bapak ibu kenal dengan doa ini. Saya akan bacakan doa ini karena di sini ada akidah, ada akhlak, Pak. Kita temanya akidah akhlak atau fokusnya akidah. Beliau berdoa kepada Allah di kebun anggur 3 mil dari pusat kota Taif. Beliau angkatkan tangan dan berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Allahumma ya Allah, ilaika kepada engkau la ashku, aku mengeluh. Jadi tidak mengeluh kepada siapapun, kepada Allah saja. Aku mengeluh kepadamu ya Allah, dha'fa quwwati, karena lemah saya ini. Saya ini tidak punya kekuatan, dicaci maki, ditimpuki, dikejar-kejar oleh orang. Lemah saya ini ya Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati, tidak ada daya saya ini ya Allah. Dakwah terus dijalankan, tugas Allah jalankan, tapi saya ini lemah ya Allah. Saya ini dhaif ya Allah. Wa hawani 'alan nas, sementara manusia menghina-hina saya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, pemurah dari seluruh yang pengasih dan pemurah. Ini adalah keluhan Kangjeng Nabi ke Allah Subhanahu wa taala di kebun kurma itu. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau ya Allah Tuhannya orang-orang yang lemah. Saya adalah orang lemah. Allahumma anta Rabbul Mustad'afin, engkau Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau Tuhanku. Ila man takilluni, ya Rabbi, saya ini mau diserahkan ke siapa? Mau dibawa ke kaum seperti apa? Saya ini lemah, tidak punya kekuatan. Ila bu'nin yatajahammuni, apakah saya ini akan diserahkan kepada orang yang jauh, lalu orang jauh itu kejam, mukanya asam, mukanya pahit, perbuatannya keji? Kepada orang-orang seperti itukah saya ini akan diserahkan? Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah akan diserahkan kepada musuh-musuh saya yang mereka akan berusaha menaklukkan saya? Itu keluhan Kangjeng Nabi kepada Allah di bawah pohon anggur di kebun seseorang. Lalu beliau terus mengeluhnya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau ya Allah benci, marah kepadaku, tidak apa-apa, memang inilah kemampuan saya. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, tapi maafmu, kasih sayangmu, pertolonganmu itu sangat luas. Ini doa taif namanya. A'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahu dzulumat. Aku berlindung kepada Allah dengan nur, dengan cahaya wajahmu ya Allah, allazi asraqat lahu dzulumat, yang memancar, mencerahkan, mencahayakan, menerangkan setiap kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang selalu membuat, menjadikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Min ayyang zilabi ghadabak, saya berlindung kepadamu dari turunnya kemurkaanmu ya Allah. Au tahilla alayya sakhat, atau menjadi sebab kau menurunkan kemurkaan kepadaku. La kal utsba hatta tarda,
hak engkau ya Allah, milik engkau ya Allah, menegur hingga engkau menjadi ridho, sehingga engkau menumpahkan ridhonya. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kemampuan kecuali atas pertolongan engkau ya Allah. Ini doa Taif. Bapak bisa bayangkan Nabi Muhammad yang sudah dakwah di mana-mana, ditolak, dicaci maki, puncaknya sampai dikejar, dilempari, dihina, berdarah-darah, lalu merasa diri lemah, tidak mampu lagi, atau tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Maka inilah doa yang diucapkan oleh beliau kepada Allah di bawah pohon anggur di salah satu kebun di luar kota Taif. Bapak yang terhormat, rupanya ketika beliau sedang menadahkan tangan ke langit berdoa, dilihat oleh orang yang punya kebun. Yang punya kebun itu dua orang bersaudara, namanya Utbah dan Syu'bah. Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah. Ini dua orang melihatin, ini orang mana ini? Dia doanya kok sampai begitu, kedengaran rupanya doa itu. Terharu dia. Lalu muncul kasihan. Ketika dia kasihan, dipanggil pembantunya, namanya Adas. Adas sini. Itu ada orang kasihan, itu dua orang. Sudah berdarah-darah. Dia kayaknya berdoa. Doanya menyentuh perasaan. Aku kasihan sama dia, tolong ambilkan anggur. Bawa juga air minumnya. Kasih itu orang dua itu. Disuruhnya Adas. Maka Adas buru-buru mengambil nampan, diisi buah-buahan termasuk anggur, karena sudah panen. Lalu dibawakannya air, dibawa. Tuan, silahkan dimakan, ada sedikit ini, mudah-mudahan bisa menyegarkan Tuan. Diambilnya air, dicucinya kaki yang berdarah-darah. Di hadis lain Pak, ditafsir Nabi Muhammad ketika itu cemas. Cemas apa? Cemas takut darahnya netes ke bumi. Karena kalau darah itu netes ke bumi, darah Nabi netes ke bumi, Allah turunkan azab langsung kepada kaumnya. Maka Rasul buru-buru cuci itu darah, berdarah. Demikian juga dicucikan, dikasih air sama pemilik kebun kurma itu, melalui pembantunya yang bernama Adas. Sudah, lalu diambilnya kurma, anggurnya diambil, dimakan. Ketika dimakan, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Si Adas itu heran, ini orang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia bilang, tuan dari mana? Saya seumur tinggal di sini, bahkan seluruh Mekah dan Taif, baru kali ini mendengar orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Si Adas nanya begitu. Rasul balik tanya, memangnya kamu siapa? Saya Adas. Agamamu apa? Dari mana kamu datang? Saya bukan asli sini, saya datang dari Nainawa, Ninive. Coba ya Bapak terka, Ninive, Nainawa, mana itu? Negerinya Nabi Yunus. Karena dia bilang saya dari Nainawa, maka Rasul mengatakan, oh, kamu datang dari negeri orang yang soleh. Adas bertanya, Tuhan tahu di negeri saya ada orang soleh? Oh iya, aku tahu. Siapa dia? Nabi Yunus. Tuhan kenal Nabi Yunus? Kata Rasulullah, itu saudaraku. Beliau Nabi Allah dan saya Nabi Allah. Terharu Adas. Begitu mengatakan begitu, diciumnya kepala kangjeng Nabi oleh si Adas itu. Karena Adas itu orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, kemudian beriman kepada Nabi Yunus yang memang diutus Allah di negeri dia sendiri di Nainawa. Diciumnya kepala Rasulullah, lalu diciumnya tangannya, diciumnya lututnya sampai ke bawah. Rupanya dilihatin oleh si tuannya itu, pemilik
kebun itu, yaitu Utbah dan Syaibah. Setelah itu dipanggil Adas, kamu apa-apaan itu? Itu orang diciumin begitu, kamu sampai cium lututnya segala. Lalu Adas mengatakan, Tuan, tidak ada orang mulia di atas bumi kecuali orang itu. Tidak ada yang lebih mulia dari orang itu, kata Adas. Kenapa kamu begitu? Kamu sudah terpengaruh sama dia. Kamu orang Nasrani, agamamu itu lebih baik daripada agama dia. Jangan mau. Gitu, diintimidasi. Adas diintimidasi oleh tuannya. Kamu baru ketemu juga dengan orang itu, ngikutin dia. Agamamu lebih bagus. Jangan. Itu ceritanya. Pendek cerita seperti itu. Nabi Muhammad sudah istirahat, sudah makan sedikit segar, lalu pergilah meninggalkan tempat kebun anggur itu. Tiba di satu tempat namanya Qarnul Manazil, yang sekarang jadi Mikot. Kalau tuan-tuan terbang dari sini pakai pesawat Garuda atau pakai pesawat Saudi atau apa saja yang arahnya lurus, tidak muter ke selatan, sebelum sampai ke Jeddah, sebetulnya akan melewati Mekah itu akan melewati di bawah itu, di darat itu Qarnul Manazil namanya. Biasanya pesawat Garuda itu awak pesawatnya memberitahu, tuan-tuan yang akan umrah, sebentar lagi kita akan melalui Qarnul Manazil, tempat miqat. Ya, kalau Bapak terbang ke Jeddah, kira-kira setengah jam sebelum mendarat di Jeddah itu sudah dikasih tahu. Alhamdulillah, orang-orang Garuda baik ya. Jadi ini yang memberikan ini instruksi kepada awak pesawat, memberitahu itu baik ya, sehingga orang yang mau tahu di mana batas miqat. Itu Qarnul Manazil. Kalau lewat lurus, tapi kalau lewat selatan ya lam. Baiklah hormat, sampailah Rasul di Qarnul Manazil, berjalan dari tempat dilemparin orang, tempat istirahat makan anggur itu, sampailah ke Qarnul Manazil. Tiba di Qarnul Manazil, tiba-tiba Pak, ada awan tebal hitam. Awan tebal. Kok kayak mendekat. Setelah itu dari awan muncul siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dari awan yang tebal. Kemudian terbuka, turun malaikat Jibril ditemani malaikat Jibal. Malaikat Jibril ditemani malaikat gunung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam jatah buat engkau ya Rasulullah. Saya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapmu, dan saya disertai dengan malaikat gunung diperintahkan oleh Allah untuk menuruti permohonanmu. Kau Muhammad mau minta apa, saya tunaikan. Mau ditugaskan apa, saya tunaikan. Allah, kami, kata malaikat, sudah tahu apa yang kau alami di Taif, apa yang kau ucapkan dalam doa, dan apa yang terjadi sudah tahu. Kekejaman orang Taif sudah tahu. Sekarang kau Muhammad mau memerintahkan apa kepada kami berdua? Malaikat Jibril, malaikat Jibal, malaikat gunung. Jika kau meminta supaya dua gunung kiri kanan diangkatkan, ditimpakan ke orang Taif supaya rata semuanya, siap. Itu penawaran malaikat Jibril dan malaikat Jibal, malaikat gunung. Ya Allah. Siti Aisyah pernah cerita tentang ini. Katakan Siti Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kondisi yang paling mencemaskanmu apakah ketika engkau perang Uhud? Bapak tahu perang Uhud bagaimana hebat, bagaimana beratnya, sampai beliau pun berdarah-darah. Sampai ada yang teriak, Muhammad sudah tewas. Perang Uhud. Jadi betul-betul mencemaskan. Waduh. Para sahabat banyak yang sudah mulai ngacir. Ketika mendengar Nabi Muhammad itu gugur, tewas, sahabat-sahabat yang imannya belum mantap betul berpikir, kalau gitu ngebelain apa kita perang?
Mendingan taluk aja udah, ngalah aja udah. Orang nabinya sudah tewas. Coba, itu sudah putus asa itu rata-rata. Cemas memang. Nabi Muhammad pun cemas. Tapi Allah tolong, Nabi Muhammad tidak tewas. Nabi Muhammad bangkit. Ya, perang Uhud tidak sampai habis umat Islam. Masih bisa diselamatkan oleh Allah. Tentu cemas. Siti Aisyah bertanya, adakah kecemasan Tuhan seperti cemasnya perang Uhud? Rasul menjawab, tidak. Tidak Uhud yang paling mencemaskan. Yang paling mencemaskan ketika Jibril dan malaikat Jibal datang menawarkan kepada saya untuk mengangkatkan gunung, menghancurkan orang Taif. Itu paling mencemaskanku, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasul berpikir kalau itu dihancurkan, padahal boleh jadi di situ nanti akan ada orang baik-baik, itu tetap umatku. Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ya Allah, betapa cemas saya, andai kata belum saya iakan, itu malaikat sudah mengangkatkan gunung lalu ditimpakan hancur semua. Itu yang paling menakutkan Rasul. Maka Rasul, aku cemas betul ketika itu. Maka buru-buru Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibal itu apa? Bal arju ayyahrujallahu azza wa jal min aslabihim may ya'budullah azza wa jal wahdah la yusyrika bihi syai'a. Tidak. Jangan. Jibril jangan. Malaikat gunung jangan. Aku justru mengharapkan Allah akan melahirkan dari sulbi-sulbi orang-orang Taif itu nanti keturunan yang beriman kepada Allah dengan tauhid. Coba Pak, kalau kita mah gemes, iyalah hancurin aja dah. Kalau kita mungkin begitu, kurang ajar mereka itu. Baik-baik didakwahi, jawabannya kayak gitu. Kalau kita mah hancurin. Rasul buka. Jangan. Justru saya mengharapkan dari mereka yang sekarang jahat-jahat itu, nanti ke depan ada keturunan yang baik-baik. Maaf ya, bandingkan dengan doa Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh memang Nabi Nuh sih udah lama dakwahnya 900 tahun. 900 tahun dakwah, manusianya tetap aja membandel, tetap saja mendustakan Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh apa? Hancurkan semua yang zalim itu. Jangan disisakan. Sebab kalau disisakan dari mereka lahir orang kafir lagi. Habisin. Maka Allah kabulkan. Turun banjir, habis semua orang kafir. Yang selamat tinggal yang berimannya saja, yang naik perahu. Doa Nabi Nuh, habisin. Memang doanya minta dihabisin dari Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad tidak. Mereka jahat. Tapi saya tetap berharap akan lahir dari orang-orang jahat itu keturunan yang baik-baik. Beda. Ini akhlak, Pak. Nah, jadi Nabi Muhammad doanya justru mendoakan orang yang jahat itu kelak ada saatnya paling tidak keturunannya jadi orang baik-baik. Itu pengharapan. Konon dalam kisah lain Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Beri hidayah mereka ya Allah karena mereka itu kaum yang belum mengerti. Jadi begitu. Nah, Tuhan yang hormat, saya kutip fragmen ini saja. Yaitu satu, ada akidah di sini. Dan yang kedua ada akhlak. Akidahnya tentu pelajaran sangat penting dari Rasulullah SAW. Akidah lurus terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akidah bahwa Nabi Muhammad benar-benar Nabi, tidak bisa diragukan lagi. Akidah kita mantap terhadap Allah dan terhadap Rasulullah. 2 kalimat syahadat kita bisa mantapkan setelah menelaah kisah ini. Yang kedua, dari akidah yang mantap memancarkan akhlak mulia. Nabi Muhammad ternyata punya dada tidak sempit, lapang dada. Orang-orang jahat itu, ya namanya manusia, ada jahat juga. Tapi Nabi Muhammad menyadari itu. Bukan harus dimusnahkan, sebab boleh jadi ada peluang-peluang kebaikan yang akan lahir dari mereka.
Lalu muncullah alam, kalau gitu saya tetap sayang kepada mereka. Sayang Pak, sayang ini akhlak. Lapang dada. Kedua, optimis. Kalau beliau mengatakan saya berharap ke depan akan lahir keturunan dari mereka yang baik-baik, itu kan optimisme. Kalau orang pesimis, habisin aja, ngapain ya seperti itu, bikin rese, bikin susah saja. Tapi Nabi Muhammad ada optimisme. Ini sikap seorang, akhlak seorang yang akidahnya sempurna. Di balik kesulitan demi kesulitan, Allah akan bukakan kemudahan juga. Di tengah jahatnya manusia, boleh jadi ada jalan-jalan, ada lubang-lubang, ada peluang-peluang yang dari situ keluar kebaikan. Itu Nabi Muhammad. Jadi peristiwa Taif itu di situ menunjukkan akidah yang kuat dari Rasulullah yang jadi teladan buat kita meyakininya, dan di situ ada teladan akhlak mulia. Sampai kepada kaum yang jahat seperti itu pun tetap Rasul berharap mereka jadi orang baik. Nah, jadi ada akidah, ada akhlak dalam fragmen kejadian seperti itu. Setelah itu dari mana? Rasulullah setelah mendoakan tadi, mengungkapkan kepada malaikat Jibril, saya masih tetap berharap ya Jibril, ya malaikat gunung, saya masih berharap dari mereka akan lahir orang-orang baik. Dan kelak dikabul oleh Allah. Dari situ muncul para ulama. Mungkin sekarang Bapak Ketua Masjid Bapak ini, Pak Kaswadi, mungkin juga sedang ke Taif barangkali ini. Karena sekarang orang umroh itu rata-rata itu turnya itu ke Taif. Banyak cerita, banyak kisah Nabi Muhammad di situ. Juga ada monumen, ada makam Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai sahabat yang dijuluki oleh sebagian ulama sebagai kiainya sahabat. Itu dimakamkannya di Taif juga, Abdullah bin Abbas. Baik hormat, setelah berjalan dari tempat itu, kemudian berjalan lagi, beliau sampai ke Sailul Kabir. Sampai di Sailul Kabir, beliau nginap di sini beberapa hari. Suatu malam beliau sholat Isya dengan beberapa orang di situ. Lalu beliau sholat Isya. Waktu sholat Isya membaca Al-Quran, rupanya ada sekelompok jin mendengarkan Nabi Muhammad baca Quran. Bapak baca surat Al-Jin sama Al-Ahqaf, itu kisahnya di situ. Ternyata para jin mendengarkan di situ apa yang dibaca oleh Rasulullah, ayat Quran. Lalu jin itu kagum betul terhadap Al-Quran, masuk Islam. Kagum terhadap Al-Quran, pulang, rupanya bukan jin asli orang situ, orang lagi, bukan jin asli situ. Pulang kampung ngajak yang lainnya cerita, para jin, aku mendengarkan ayat suci yang lebih hebat daripada Taurat. Karena jin itu umurnya pada panjang. Jin itu rata-rata umurnya panjang, Pak. Ada yang ratusan tahun, ada ribuan tahun. Jadi rupanya ada jin yang sudah dulu ngaji Taurat, ngaji Injil, sekarang mendengar Al-Quran. Jadi Bapak untuk mencocokkannya silakan buka surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Jin itu cerita, saya mendengar bacaan kitab suci yang luar biasa. Nabi Muhammad juga tidak sadar kalau di situ ada sekelompok jin. Taunya diberitahu oleh Allah, Muhammad, itu di situ ada beberapa jin, nafarin min jin. Nafar, sekelompok jin mendengarkan kamu baca Quran dan mereka beriman. Menarik ya, orang Taif diajak Islam kagak mau, jin yang mau. Jadi jin malah ketika itu begitu mendengar Al-Quran langsung beriman. Manusia, orang-orang yang di Taif malah melempari. Adas aja masih mundar, masih belum jelas masuk Islam tidaknya. Tapi jin hanya mendengar Rasul baca Quran menyatakan masuk Islam. Lalu mengajarkan kepada temannya kebaikan agama Islam. Nah, menarik. Jadi fragmen Kangjeng Nabi ke Taif banyak cerita, banyak kisah, tapi luar biasa Pak. Kalau Bapak renungkan kisah itu, berhasil mengislamkan jin,
walaupun belum mengislamkan orang Taif. Maka kita kembali kepada akidah Islamiyah, beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul bagi seluruh umat manusia plus jin. Jadi jin banyak yang jin Islam, ya jin kafir ada juga sama dengan manusia. Baik hormat, itu akidah. Baik hormat, saya kira cukup sekian dulu ya apa yang kami sampaikan. Jadi inti kajian kita ada hubungan dengan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, diperingati di mana-mana oleh umat Islam. Manfaatnya apa dari peringatan Maulid Nabi ini? Peringatan setiap Rabiul Awal itu adalah menyegarkan kembali kewajiban-kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sebut, satu, wajib beriman kepada beliau sebagai nabi yang membawa kebenaran. Nabi dan Rasul bagi seluruh umat manusia plus jin, dan ajarannya berlaku sampai hari kiamat. Rasul yang lain ajarannya terbatas waktu, bahkan ada yang terbatas tempat. Tapi ajaran Nabi Muhammad tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu sampai kiamat. Satu. Yang kedua, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mencintai. Sebab iman saja tanpa cinta kering. Iman saja, percaya saja, nurut saja, tapi cinta tidak ada. Kering itu. Tidak indah. Dan cenderung lama-lama surut juga imannya kalau tidak dengan cinta. Maka kewajiban kedua, mencintai Rasulullah. Berkaitan dengan cinta Rasulullah oleh para ulama diperluas maknanya. Cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada umatnya. Wah, kenapa? Karena Rasul mencintai umatnya. Kalau tuan-tuan bertengkar, berselisih, bermusuhan dengan umat Islam, mengecewakan Rasulullah itu. Karena seluruh umat tanpa kecuali disayang oleh Rasulullah. Lalu oleh kita dibenci, oleh kita dimusuhi, oleh kita diperangi. Jadi cinta kepada Rasul itu dampaknya luas sekali. Jangan mengecewakan Rasul dong. Masa kita bertengkar dengan sesama umat Islam? Orang umat Islam semuanya disayang oleh Rasulullah, kok oleh kita dibenci? Nah, gitu ya. Jadi cinta Rasul itu dampaknya luas sekali. Satu, iman. Dua, cinta. Iman di dalamnya ada tasdik, ya. Kemudian cinta. Yang ketiga, hormat. Ketika dulu masih ada, para sahabat itu harus hormat kepada Rasul, memanggil Rasul dengan kalimat yang sopan. Tidak boleh teriak-teriak di hadapan Rasul. Itu namanya sopan santun. Wajib sopan santun. Sekarang Rasul sudah wafat. Nah, diteruskan dengan kesopanan cara memanggil Rasul. Maka muncullah para ulama, disunahkanlah menyebut Nabi Muhammad itu dengan lebih sopan lagi. Alhamdulillah di Indonesia sudah tidak asing kalau menyebut Nabi Muhammad pakai junjungan kita. Itu sopan santun itu. Kayaknya janggal kalau cuma menyebut Muhammad nih, Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad ya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden kalau sambutan sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu sopan namanya. Bahasa Arabnya Sayyidina. Lalu kewajiban lainnya, ucapkan sholawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kesempatan yang ada pada diri kita. Itu kewajiban juga, Pak. Maka sholawat itu ada yang hukumnya wajib dalam ilmu fikih, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Sholawat berarti kita punya kewajiban berbaik-baik dengan Rasulullah dengan cara menghormati dan bersolawat. Nah, lalu apa kewajiban berikutnya? Kewajiban berikutnya adalah mentaati perintahnya dan tinggalkan larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kita, kita sambut, kita terima, hukumnya kita jalankan, perintahnya kita laksanakan. Apa yang Rasul cegah, apa yang Rasul larang, kita jauh. Itu kewajiban kelima. Kewajiban keenam, menteladaninya. Yang tadi teladani
perilaku Rasul itu indahnya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya belum pulang dari Mekah kemarin, dari Madinah. Pas sebelum Maulid Nabi saya di Madinah, yang khutbah waktu itu Syekh Ali Hudhaifi, ya, itu pemimpinnya para imam di Madinah. Khutbahnya apa? Khutbahnya menyebutkan keagungan pribadi Rasulullah, termasuk mengutip ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana-mana orang diingatkan Nabi Muhammad teladan. Jadi kalau kita mau cari contoh idola kita, yang kita contoh, kita ikutin Nabi Muhammad yang paling sempurna. Ya. Jadi yang nomor 6 menteladani. Nomor 7 menolongnya dan menyebarkan ajarannya. Dulu para sahabat menolong Rasul, sekarang Rasul sudah wafat. Yang kita tolong agamanya. Jadi agama Islam harus ditolong, dibela oleh kita. Lalu diajarkan ke seluruh umat manusia, sebab rahmatan lil alamin. Tuan-tuan, 7 kewajiban kita kepada Rasul disegarkan paling tidak setiap Maulid Nabi. Jadi fungsi Maulid Nabi adalah untuk menyegarkan semangat, menyegarkan keimanan, kecintaan dan sebagainya kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang hidup kita di dunia mengikuti keteladanan Rasulullah, dan di akhirat disayangi oleh Allah dan oleh beliau. Kita masuk golongan yang diberikan kepada kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cukup? Ada tanya jawab enggak ya? Enggak usah ya. Wah, ada juga. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa taib ini luar biasa, Ustaz. Apakah bisa digunakan misalnya gini? Ada seorang berutang kepada orang tapi nggak mau bayar, nggak mau, atau ada orang yang menipu bisnis misalnya. Nah, orang itu terjadi, bisa nggak menggunakan doa taib untuk orang itu? Ya. Insya Allah bisa digunakan ketika kita merasa lemah, ya, dalam menghadapi sesuatu, apalagi kalau ada pihak yang menzolimi kita. Para ulama membolehkan menggunakan doa Rasulullah, doa taib. Jadi beliau, kalau kita bayangkan kisahnya, itu dalam puncak rasa beliau, rasanya kok tidak bisa berkutik apa-apa itu ya. Jadi saya kira boleh, Pak. Doa ini Bapak hafal? Aku perlu saya tuliskan? Nanti aja ya, taklim bulan depan ya. Nah, kalau mau saya tuliskan taklim bulan depan. Tapi kalau Bapak punya buku, ada Sirah Nabawi, satu tulisan Husain Haikal, judulnya Hayatu Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad. Itu di situ juga ada. Kalau tidak, buku yang kedua Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Furi, itu sudah terjemahannya. Di situ juga ada. Sumber aslinya kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Sumber aslinya, karena Ibnu Hisham itu sejaman dengan Imam Syafi'i. Tapi ulama tarikh sekarang banyak yang mengutip doa itu. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan, bersabar, mudah-mudahan bulan depan saya bisa tuliskan kalau berkenan doa. Para ulama menyebutnya doa taif. Kalau kita simak, ya Allah, itu memang ketika kita meratap kepada Allah, ya, karena kita merasa dalam kondisi lemah apa saja. Kalau tadi lemah nagih hutang, ya. lemah nagih tuh, lemah apapun kita, saya kira itu kalimat-kalimat tadi itu bisa. Kalimat terakhirnya menarik, la wala haula wala quwata illa bika. Bika itu kepada Allah, berarti sedang curhat kepada Allah itu, ya. Jadi Allah dalam kalimat itu diposisikan sebagai mukhatab. La haula wala quwata illa bika. Biasanya dalam posisi gaib. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu posisi gaib. Dan posisi mukhatab dalam doa itu la haula wala quwata illa bika, sebab sedang betul-betul curhat kepada Allah tentang apa yang sedang dialami. Saya kira bisa, ya. Insyaallah kalau berkenan. Baik, hormat, nampaknya sudah
lahir, sudah muncul matahari ya untuk isyraq ya, sudah boleh sholat isyraq nampaknya. Jadi saya cukupkan dulu sekian, mohon maaf lebih kurangnya atas uraian saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah-salah, mudah-mudahan oleh Allah dimaafkan, diampuni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah